Sepanjang gua hidup, ya, udah 23 tahun gua hidup di dunia ini. Lu bayangin, gua udah ribuan kali nonton bioskop. Tapi baru pertama kali, ya, pertama kali gua pakai earbuds, bos, pas nonton bioskop, bos. Nonton bioskop satu film full gua pakai earbuds, anjing. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy nonton skip belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film berjudul Kutukan Calon Arang, ya. Dan gue bener-bener gak habis pikir. Nih, gue udah mikir dari kemarin, gue kagak bisa tidur cuman buat mikirin kayak beginian. Karena gue bener-bener kayak out of nowhere, what the hell on earth. Kenapa bisa-bisanya ada PH, lu bayangin, yang mau bayar gue disuruh nge-review filmnya kayak begini, anjing, masalahnya. Gue gak habis pikir gitu. Jadi gini, buat kalian yang masih gak percaya kalau misalnya ada reviewer yang sejujur ini di Indonesia, dan gue perhatiin juga emang masih banyak konten kreator yang nyindir-nyindir bilang gue munafik karena misalnya gue masih dibayar juga ketika nge-review film. Oke, kita buka-bukaan aja di sini ya. Gue mah orangnya transparan. Jadi ya kemarin gue langsung bilang aja ada PH yang tiba-tiba kontak gue minta review filmnya dan gue dibayar gitu. Dia minta red card gue. Dan awalnya gue nggak ada niatan buat nge-review film ini. Gue nggak tahu ada film berjudul Kutukan Calon Arang. Gue nggak tahu tuh. Ya sampai gue dikontak sama orangnya dan gue disuruh review filmnya. Dan pada awalnya gue dikasih brief untuk review. Oh, ada briefnya, ada poin-poin yang harus disampaikan. Tentu saja saya tolak mentah-mentah, Pak, ya. Tidak bisa, tidak semudah itu Ferguson kalau di Ngelantur. Ya nama channelnya aja Ngelantur gitu, yang dimana setelah gue nonton filmnya, gue cuma tinggal buka kamera, gue langsung ngomong apa adanya, nggak pakai skrip-skripan, bener-bener langsung ngomong apa adanya, ngelantur aja di depan kamera. Nah, singkat cerita ya, dibolehin gitu, dibebasin. Oke lah, pakai gaya ngelantur aja nggak apa-apa reviewnya gitu. Tapi masih ada titipan nih, masih ada titipan di mana ya nggak apa-apa kalau ngelantur mau kritik filmnya, tapi kalau bisa Mas nilainya jangan jeblok-jeblok amat ya. Dan tentu saja saya tolak lagi nih. Mohon maaf Mas ya, saya nggak berani jamin gitu. Kalau misalnya emang filmnya seancur itu, sesampah itu, ya gue akan berikan nilai yang sesuai dengan kapasitas filmnya. Kalau emang nilai filmnya 3, ya gue bakal kasih 3 gitu. Nilai filmnya 5, ya gue kasih 5 gitu. Kalau emang nilai bagus 7, ya gue bakal kasih 7. Jadi ya tergantung filmnya. Tapi di luar dugaan yang terjadi adalah gue tetap dibayar. Gue bener-bener gak habis pikir gitu. Dan setelah gue nonton film ini kemarin, yang terjadi adalah saya pakai ini bos di sepanjang nonton filmnya. Gue tuh bener-bener mikir apakah ini PH sedesperate itukah untuk mempromosikan filmnya. Bahkan sampai ngelantur yang lu tahu sendiri track record gue seperti apa. Kalau sampah ya sampah, kalau bagus ya bagus. Tapi lu masih berani bayar gue kalau misalnya filmnya kayak begini. Gini loh, masalahnya kalau kalian nonton review gue di minggu lalu, ada satu review tuh yang gue bilang dibayar. Karena kalian tahu lah kalau di Ngelantur selalu ada kode etik di mana kalau misalnya gue dibayar, gue harus ngomong ke kalian gitu kan. Nah kalau kalian tahu film apa yang gue review kemarin, yang gue dibayar itu, nah itu lu tahu nggak? Gue kena masalah itu abis itu. PH-nya bilang sama gue kalau misalnya dia kecewa sama review yang udah gue buat. Padahal di film kemarin itu, menurut gue itu bukan film sampah juga, masih jatuhnya dikurang meskipun banyak banget kritikan yang memang gue sampaikan di situ. Tapi masalahnya mereka masih nggak terima dengan review gue yang memang terlalu keras kritikannya gitu. Nah apalagi film ini masalahnya. Ini menurut gue, mohon maaf, ini udah nggak bisa ditoleransi lagi secara kualitas filmnya. Nanti gue bakal bedah satu-satu apa aja permasalahan yang gue temukan dari film ini. Cuma ya lagi-lagi gue yakin gara-gara gue ngomong kayak gini pasti juga banyak konten kreator yang bakal ketawain gue, tolol-tololin gue. Ngelantur tolol banget nih, namanya mutusin rezeki diri sendiri gitu. Iya betul, kalau misalnya kita ngomongin secara bisnis industri ya sebenarnya gue tolol aja ngomong kayak begini gitu. Ya hubungan gue sama PH-PH di luar sana pasti jadi jelek kan. Tapi ya namanya resiko jadi orang jujur seperti inilah. Di Indonesia tuh susah. Gue udah bilang berkali-kali, mau jadi orang jujur apa aja salah deh ya. Dari sisi manapun akan mencoba untuk ngejatuhin gue. Tapi ya gue akan tetap mencoba untuk review sejujur-jujurnya buat kalian. Ya tapi coba kita balik lagi ya ke filmnya. Setelah kita ngelantur kemana-mana, coba kita balik ke poin utama ya. Jadi kalau kalian yang selalu komplain, bang lu ngapain sih bang ngomongnya kemana-mana, review yang bener aja, yang jelas aja. Ya lu lihat dulu nama channel gue, namanya kan Ngelantur. Ya udah.
Ya dimaklumi saja gitu. Dan memang itu biar ada konteksnya aja, biar kalian paham gitu sama apa keresahan gue, gimana pemikiran gue terhadap industri perfilman di Indonesia gitu ya. Dan ya balik lagi ke film ini, menurut gue sebenarnya terlepas dari ribuan permasalahan yang akan gue bahas di film ini, yang menurut gue ini film parah sih, kategori udah parah banget. Tapi at least ya, gue ngerasa film ini secara motivasi, itu motivasinya cukup bener lah. Dalam artian ini film yang bukan asal-asalan dibuat cuma demi cuan doang, kayak PH-PH sebelah ya, yang udah gak perlu gue sebutkan lagi, udah berkali-kali gue sindir. Ini bukan tipe film yang menggunakan cerita-cerita yang aji mumpung, pakai cerita yang kisah viral, numpang viral doang, terus masukin pesan moral seenak jidat, nggak yang kayak begitu. Tapi gue ngerasa ini film yang sebenarnya secara cerita pengen ada pesan moral yang disampaikan mengenai judi lah, mengenai konten kreator lah, itu pengen dimasukin gitu ya. Dan bahkan ada unsur cerita rakyat Bali yang dimasukin juga gitu, yang berkaitan dengan makhluk mitologi dari Bali, yaitu leak gitu. Itu menjadi salah satu antagonis utama di film ini. Jadi memang ini film yang mencoba mengeksplor kebudayaan Indonesia gitu. Jadi ya menurut gue secara motivasi tuh oke aja. Cuma ya, ibaratnya gini, lu lagi anniversary nih sama pacar lu gitu ya, lu sayang banget sama dia, lu tulus banget sama dia, terus lu kasih hadiah, tapi alih-alih lu kasih bunga mawar yang begitu wangi ya, lu kasih daun ketumbar. Ya kira-kira analoginya seperti itulah. Lu bener-bener sayang, lu bener-bener tulus, dan lu pikir dengan lu ngasih daun ketumbar ya menurut lu kan daun ketumbar ya wangi, ya udah yang penting lu kasih kan wangi juga kan. Tapi kan nggak gitu konsepnya bro. Kalau anniversary nggak begitu konsepnya. Nah itulah yang gue dapatkan di film ini. Meskipun secara motivasi kayaknya bener gitu ya, mau ngomongin cerita rakyat Bali, makhluk mitologi dari Bali, keren gitu ya, Banyuwangi dieksplor gitu, keindahan alamnya oke gitu. Bahkan ini film katanya bakal tayang di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam katanya. Tapi kok gue malah jadi malu kalau misalnya film ini tayang, mohon maaf aja gitu ya, karena secara eksekusi, waduh. Sorry ya. Ya, film ini mencoba untuk menggunakan prinsip show don't tell yang selalu gue bahas di review-review gue, dimana selalu ya film Indonesia itu nggak pakai prinsip ini, selalu kayak kasih eksposisi narasi cerita yang belak-belakan gitu, kayak seolah-olah penonton pengen disuapin terus ya. Namanya ya penonton Indonesia, kita sukanya yang kayak gitu, yang penting jelas aja ceritanya, gue nggak mau yang gak jelas gitu. Nah, gue selalu bilang, cobalah sekali-sekali show don't tell gitu, lewat visual itu udah bercerita. Tapi alih-alih yang gue dapatkan di film ini adalah show don't tell, yang gue malah dapatkan adalah show don't tell but I not understand. Nggak jelas, yang terjadi adalah cutscene-nya. Jadi dari penceritaan yang ini ke yang ini ke yang ini tuh bener-bener nggak jelas. Gue seolah-olah jadi kayak detektif yang harus menghubungkan kasus-kasus yang ada benang merah itu berantakan gitu. Kayak ini dari sini hubungannya kemana nih? Ini karakter siapa gitu? Dari opening scene lu bakal melihat ada satu cewek gitu ya dalam hutan lagi diteror nggak tahu sama siapa gitu di hutan dengan suara yang jeng 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 gitu ya. Yang awalnya gue masih maklumi, nanti gue bahas juga masalah soundnya. Tapi ya tiba-tiba 4 tahun kemudian, lo bayangin 4 tahun kemudian, oke, 4 tahun kemudian tiba-tiba suasana langsung berubah menjadi wonderful Indonesia, anjing. Wonderful Indonesia. Kagak ada angin, kagak ada hujan, kita kayak berasa masuk wahana Jurassic Park. Yang musiknya tuh megah gitu, musiknya grande gitu, indah sekali. Tiba-tiba wonderful Indonesia. Oke, saya akui kalau misalnya kita ngomongin dari shot visual, cakep lah, keindahan alamnya di shot. Karena memang ini kan film syutingnya ketika gue baca itu di Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi lebih tepatnya, dan memang itu sangat indah gitu hutannya ketika di shot dari sisi laut pakai drone shot gitu ya. Kerasanya awalnya niat gitu, gila lu indah sekali lautnya. Terus habis itu air terjunnya dikasih lihat seperti apa dari segi lighting, color grading, nyaman gitu. Oke lah, semoga di awal-awal nih orang-orang Singapura, Malaysia, Brunei yang lagi nonton film ini mungkin semoga tertarik untuk mengunjungi Indonesia gitu, pariwisata ke Indonesia. Semoga aja gitu. Tapi ya mending nanti sampai ke pertengahan film keluar aja. Gini loh, ada perbedaan antara videographer dan filmmaker. Ini sebenarnya kayak gue udah pernah bahas juga sih dulu sih. Ya, kalau videographer, lu mungkin jago nge-shot gitu, pakai kamera, lu tahu angle-angle yang pas untuk mengeksplor keindahan alam misalnya gitu ya. Atau misalnya videographer wedding artinya bisa mengcapture, menangkap momen yang begitu indah ketika pernikahan sedang berlangsung. Kan itu inti dari seorang videographer. Tapi kalau filmmaker, dia harus bisa menggabungkan unsur visual dari segi teknik sinematografi dengan penceritaannya. Itulah tugas filmmaker, karena dia harus bercerita lewat filmnya.
Kan gitu. Nah, gua ngerasa di film ini lebih layak dikategorikan sebagai videografer gitu. Ya oke, shot-shot di alamnya indah gitu ya. Tapi itu lama banget, gua ngerasa kok lama banget ini Wonderful Indonesia, kapan selesainya iklannya gitu. Terus yang terjadi selanjutnya adalah ketika dari Wonderful Indonesia tiba-tiba kita masuk ke rumah angker gitu ya, dimana film ini menceritakan sekelompok pemuda yang datang ke sebuah desa terpencil di Banyuwangi. Dia masuk ke rumahnya dan itu memang rumah orang tuanya di masa lalu, dan mereka harus merenovasi rumah tersebut. Dan tiba-tiba nih dari yang awalnya musik-musik ala Jurassic Park, ketika masuk ke rumah tersebut, rumah angker, langsung musik jadi horor gitu. Kayak kata tuh aneh banget, scene-nya tuh gak enak banget, gak nyambung sama sekali. Dan tiba-tiba nih dari musik yang horor gitu ya, misterius nih rumahnya, tiba-tiba nanti ada satu orang yang ngomong, "Let's go pasukan-pasukanku, kita bersihkan rumah ini." Tiba-tiba musiknya jadi band gitu, jeding pakai drum gitu, kayak amburadul gitu loh. Fasenya tuh berantakan banget. Terus ntar tiba-tiba dari yang awalnya musik band gitu ya, asik ngebeat, tiba-tiba nanti perlahan mulai menghening, fade away gitu, layarnya jadi hitam, tiba-tiba langsung cut ke scene orang yang lagi teriak-teriak, bau darah. What the hell, man? Jadi kayak gue ngerasa ini film yang masih sangat mentah, amatiran gitu, dimana apakah storyboardnya ada? Gue juga agak nggak yakin pakai storyboard dibuatnya, karena struktur dari scene ke scene tuh flow-nya bener-bener gak enak banget. Ya lagi-lagi kalau kita ngomongin secara garis besar ceritanya ya jelas gitu, dimana ya sekelompok pemuda masuk ke rumah, tiba-tiba ada satu orang yang content creator, tiktoker gitu ya, seolah-olah, terus dia nemuin buku itu sebenarnya buku sihir calon arang kan. Pas dia lagi live dia buka, terus kutukannya malah keluar lagi gitu, dimana ada yang kerasukan, dan ada orang yang kerasukan tiba-tiba dia berubah jadi Darth Vader anjing. Di tracking gitu ya, terus seolah-olah benda-benda di sekitarnya tiba-tiba kelempar-lempar semua gitu, kayak tiba-tiba dia punya force anjing, kayak nggak jelas. Jadi kita nggak bisa memahami. Mungkin ya awal-awal mungkin ya gue pikir ini film mencoba untuk show don't tell gitu, nggak usah kita terlalu belak-belakan ceritanya, tapi semoga penonton bisa paham. Tapi yang terjadi adalah I don't understand, yang tadi gue udah bilang gitu, gue nggak paham. Kayak tiba-tiba ada orang yang cewek kebakaran, ini siapa? Awalnya kan ini karakter ini gue tahu, tapi kok tiba-tiba ada satu karakter yang gue nggak tahu gitu, tiba-tiba kebakar, ini siapa? Kok ternyata ini adiknya dari yang ini, kembarannya ini, kayak nggak nyambung gitu. Kayak di opening scene itu siapa yang diteror gitu selama 4 tahun sebelum film ini dimulai gitu, itu siapa gitu. Oh ternyata ini ada hubungan sama, jadi kita perlu nyusun puzzle-nya dengan otak yang mungkin lu perlu 200 IQ kali ya untuk bisa menyusun cerita dari film ini kali. Dan setelah gue cek lagi sutradara dari film ini siapa, namanya itu Mas Giri Pratama, yang dimana ketika gue lihat track recordnya dia ternyata itu berawal dari produser dulu gitu, bukan sutradara. Biasanya tuh orang sutradara dulu nih baru naik level jadi produser gitu kan, kayak misalnya Ernest Prakasa dulu kan sutradara dulu tuh. Nah ini produser dulu, jadi ya gue nggak heran lagi kalau misalnya emang filmnya jadinya kayak begini. Bahkan detail-detail kecil yang logika dasarnya tuh nggak diperhatiin gitu. Contoh ya, nih lu bayangin deh, ini gue ngakak, sumpah gue nonton ini ngakak sih. Pas lagi ada bagian si content creator nih ya, salah satu dari kelompok pemuda di film ini, dimana content creator tersebut lagi live mau buka buku sihir calon arang gitu kan, dia asal-asal main buka-buka aja. Nah dia bilang tuh, kalau misalnya view-nya nyampe 5.000 baru gua buka gitu. Terus kita dikasih lihat kan user interface dari aplikasi yang seolah-olah kayak TikTok-nya di film ini gitu ya, pas lagi live gitu ya. Nah tapi jumlah view-nya tiba-tiba udah kayak stopwatch anjing, tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5 naik gitu, tiba-tiba jadi 4.999 anjing, kayak nggak make sense dong. Lu lagi live tiba-tiba naiknya konstan secepat itu, tiba-tiba jadi 499, nggak ada turun naiknya kan aneh. Terus abis itu seolah-olah ketika nyampe di 4.999 baru pengen seolah-olah dibuat kayak natural dengan cara ya kok turun lagi dari 499 jadi 498 gitu. Padahal tadi konstan dari 1 sampai 499, tiba-tiba turun dikit 498 gitu. Ya turun, abis itu baru ntar naik lagi, kayak nggak gitu logikanya gitu. Kayak itu bener-bener ganggu, bikin gua ngakak jadinya pas nonton, kayak begini amat. Atau misalnya ada satu orang yang ditarik sama lehaknya gitu dari bawah, dari sungai gitu ya, terus dia tenggelam di air, tapi bisa-bisa masih tenang gitu, dia masih celingak-celinguk gitu. Pas udah di air dia kagak buru-buru naik gitu, masih di air gitu, kepalanya cuman gini, neng celingak-celinguk, nih setan di mana anjing. Kan orangnya harusnya panik ya. Abis itu
malah ditarik lagi, tenggelam lagi jadinya kan. Itu detail-detail logika kayak gitu yang sama sekali nggak diperhatiin. Padahal itu kan gampang ya kalau ngomongin logika loh. Ini bukan ngomongin star crafting plot cerita kan. Padahal kalau kita ngomongin dari segi visual ya, ini bener-bener jauh lebih baik daripada film-film ancur-ancuran yang gue bahas sebelumnya kayak Malam Keramat atau Perjanjian Setan sekalipun yang ya visualnya buset dah gitu kan, kayak sinematografi kagak jelas gitu. Kalau ini kan lightingnya masih diperhatikan gitu, sinematografinya oke lah, pergerakan masih ada, bahkan prostetiknya masih ada beberapa yang bisa bikin gue ngilu, kayak ada tangan yang kepenggal gitu ya, dan itu bener-bener kayak kepotong beneran dan gue cukup ngilu nontonnya gitu. Itu kan niat gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin film horor Indonesia selalu bagian prostetik tuh cukup niat, prostetik make up gitu, darah tuh kayak mereka selalu memperhatikan hal-hal yang kayak begitu, tapi kayak justru logika dasarnya nggak diperhatikan, kan sayang banget ya. Tapi lagi-lagi secara visual masih bisa dimaafkan kalau secara audio at least bener. Nggak usah ngomongin bagus, bener aja gitu audio. Masalahnya audionya, wah, satu-satunya aspek yang bikin film ini bener-bener ancur-ancuran itu audio. Audionya parah banget. Ini yang makanya gue bilang gue sampai pakai earbuds anjing. Gue nggak pernah seumur hidup gue nonton bioskop tuh pakai earbuds. Ini kepaksa, bener-bener kepaksa. Karena lu bayangin, gue pakai earbuds, gue udah pakai mode noise cancellation yang kayak silence banget tuh di kuping gue. Tapi gue udah pakai mode noise cancellation pun masih nembus suara sampai ke gendang telinga gue mau pecah, bos. Udah pakai noise cancellation anjing. Silakan iklan brand ini ya. Gue nggak mau kasih brandnya, tapi ya kalau misalnya mau iklanin gue silakan. Mumpung kan. Tapi ya sumpah, mohon maaf banget deh. Parah, kayak cuman pintu ditutup aja kayak joeng, anjing kenceng banget, gila. Cuman kasih lihat jejak kaki joeng gitu. Cuman ngasih lihat bayangan joeng. Gak ada satu momen pun di film ini yang gue kena jump scare. Gue kaget, gak ada. Sama sekali gak ada yang bikin gue kaget. Yang ada gendang telinga gue pecah, pengang kuping gue, bos. Keluar-keluar bioskop budak kuping gue. Jump scare kagak ada, budak iya. Udah ada scoring musiknya juga kayaknya ngambil dari YouTube juga gitu, yang mode drama. Ya seolah-olah ada sih kayak background musik Bali gitu ya, pakai gamelan Bali, lu tau lah. Itu oke lah, menambah sedikit unsur kebudayaan. Tapi gua nggak tahu itu dikompos sendiri gitu, di aransemen sendiri musiknya, atau ngambil dari YouTube, kan gua nggak tahu juga nih. Gue bisa salah ya, tapi semoga ya kita positive thinking ini dikompos ya di aransemen. Oke lah, masih ada sedikit unsur musik yang membuat ada kebudayaan yang dieksplor di film ini. Ya itu aja untuk review ini. Gue nggak bisa jelasin baik karena menurut gue audionya sebenarnya yang jadi masalah. Kalau dari segi cerita ya oke lah, visual masih bisa lah gitu ditonton, tapi ya audio ancur-ancuran. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue harus kasih final score 2/10 alias sampah. Mohon maaf ya, aduh tolong banget ya, meskipun gue udah dibayar, tapi ya gue harus ngomong lagi-lagi apa adanya gitu. Jadi tolong lain kali buat PH-PH lain, kalau misalnya mau bayar gue, dilihat dulu lah track record gue kayak apa kalau lagi review film. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.